di tahun-tahun sebelumnya itu kan turun juga. Sekarang juga turun sebenarnya di Lampung pun curah hujannya turun, tapi relatif lebih tinggi hujannya dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Makanya kalian mungkin pernah dengar yang kemarau basah gitu. Tapi tetap kalau kita lihat fluktuasinya turun hujannya dibandingkan dengan Desember, Januari, Februari, curah hujan di JJA itu relatif lebih rendah. Polanya akan seperti ini. Walaupun nanti ada beberapa pengaruh dari equinox. Kalau kalian ingat equinox itu kan di sekitar Maret dan juga sekitar September kan, ada fluktuasi naik sedikit. Curah hujannya ada naik sedikit setelah equinox atau di sekitar periode equinox. Tapi secara umum pola hujan di kita seperti ini di Lampung, bukan di kita. Karena saya di Bandung sekarang. Di wilayah lain kan berbeda-beda ya. Nanti kalian sudah belajar, setahu saya harusnya di Fiskim ya kalau tentang pola hujan. Masih ingat nggak pola hujan ada berapa? Yang umum gitu ya, yang kalian umumnya pelajari. Walaupun ada pola-pola yang lain. Ada yang mau mengingat kembali gitu? Yang kalian kenal itu ada berapa pola hujan? Ya silahkan, siapa yang resen? 3, Bu. Imas, silakan Imas. Apa saja tadi pola hujannya? Setahu saya tuh ada 3, lokal, terus Ya, ekuatorial sama monsunal. zonal. Oke. Kalau Lampung masuk yang mana? Oh enggak. Yang umum ya, yang umum kita ketahui 3 pola itu kan. Kalau masih ingat nggak kalau monsunal itu yang seperti apa curah hujannya, Imas? Untuk spesifik di Lampung sendiri, saya belum tahu, Ibu ya. Oh iya, nggak apa-apa. Terima kasih, Mas. Ya, ini ya, biasanya ya untuk mereview kembali ya, biasanya monsunal itu satu puncak dan satu lembah. Jadi ada periode dengan curah hujan yang tinggi sekitar Desember, Januari, Februari, walaupun di beberapa wilayah ada bergeser ya. Puncaknya itu ada yang di Februari, Maret gitu, misalkan masih tinggi. Itu ada yang berbeda-beda, tapi secara umum sekitar Desember, Januari, Februari itu curah hujannya tinggi, minimum itu sekitar Juni, Juli, Agustus di sini JJA. Nah, kemudian diingat kembali ada yang periode namanya polanya itu ekuatorial. Ekuatorial itu curah hujannya itu tinggi di sekitar di sini. Naik di sekitar yang equinox tadi. Jadi dia malah naik di sekitar di sini, turun kemudian naik lagi. 2 puncak biasanya. Puncak pertama itu di equinox pertama, namanya apa ya, saya lupa. Pokoknya di sekitar bulan Maret itu, setelah Maret, dan juga setelah September. Nah, itu curah hujan naik. Itu biasanya pola ekuatorial seperti itu. Walaupun nggak fix seperti itu ya. Ada beberapa daerah yang agak bergeser. Ada yang Oktober baru naik gitu. Ada yang April baru naik gitu setelah equinox periode-periode itu. Kemudian ada yang disebut dengan pola lokal. Pola lokal itu biasanya kalau di monsunal itu Juni, Juli, Agustus itu rendah, nah di pola lokal itu kebalikannya. Tinggi itu malah di sekitar Juni, Juli, Agustus. Umumnya yang kita kenal itu, walaupun sebenarnya ada pola-pola lain. Dan walaupun ya ada yang membahas bahwa tentang pembagian ini ya, pembagian yang lain juga yang itu tidak 3 pola ini. Tapi secara umum yang kita kenal itu. Baik, saya lanjutkan. Nah, komponen lainnya itu adalah cycle atau siklus. Kalau tadi musiman itu secara umum berulangnya ini ya, seasonal seasonal cycle itu secara umum hampir setiap tahun itu berulangnya sama ya gitu. Polanya seperti itu. Walaupun magnitudenya mungkin ada yang lebih rendah, ada yang lebih tinggi gitu ya. Tapi ada yang lainnya, ada fluktuasi yang lebih panjang jangka menengah dan jangka panjang tapi tidak selalu periodik. Kalau tadi kan kelihatan sekali seperti ininya ya. Nah, ini enggak, tidak selalu periodik. Contohnya ini, siklus Enso. Siklusnya ini berulangnya sekitar 2 sampai periodisitas sekitar 2 sampai 7 tahun. Kalau seasonal itu kan berubahnya setiap 3 bulan, 4 bulan gitu kan. Atau ya kalau yang monsun tadi kan tahunan ya. Tahunan dia berubah kan. Setiap tahun nanti balik lagi ke pola yang sama, pola
grafiknya ini kalau seperti ini, lembahnya itu misalkan ini di Januari, maka dia nanti lembah lagi di Januari, lembah lagi di Januari misalkan. Kalau yang tadi itu lembahnya kan di Juli, Agustus kan, maka nanti kembali lagi ke lembah itu di Juni, Juli, Agustus. Nah, ada siklus lain yang tidak selalu periodik ini dan biasanya range-nya lebih panjang, itu contohnya ENSO. ENSO itu kan periodenya 2-7 tahun. Nah, contohnya ini kan, dia naik ini berarti positif El Nino kan, pada kondisi El Nino. Tapi tahun berikutnya kan enggak. Ini kita lihat di sini tahun berikutnya, ini 3 tahun kan dia negatif malah. Tahun ke 4 tahun berikutnya baru dia naik, tapi tidak selalu sepanjang. Ini kan 3 tahun misalkan ya, ini 3 tahun. Nah ini cuma 2 tahun. Jadi, tapi siklusnya itu jelas kita 2-7 tahunan. Tapi tidak selalu tetap gitu. Makanya di range 2-7 tahunan. Nah, ini ada siklus yang tidak selalu periodik seperti yang musiman tadi gitu. Begitu juga ini adalah sunspot. Sunspot itu masuk ke yang ini, cycle-nya itu tidak periodik. Jadi tidak selalu pas sama gitu, setiap 3 bulan berubah gitu ya. Kadang dia 11 tahun, kadang 10 tahun gitu. Kemudian ada periode yang lebih rendah lagi gitu, ada lebih panjang lagi gitu. Nah, tidak selalu periodik gitu. Sekitar, makanya ngambilnya sekitar 11 tahun. ENSO juga sekitar 2-7 tahun. Nah, ini salah satu komponen cycle tadi dari time series. Dia punya cycle. Nah, selain itu ada juga komponen yang irregular atau tidak teratur. Tidak selalu ada siklus yang tadi gitu. Biasanya variasinya itu lebih acak. Dan kalau kita mau memperkirakan atau memprediksi itu agak susah. Kalau ini kita bisa prediksi di DJF. Jadi misalkan 2025 ya, dia ada di sini ya DJF-nya. Lalu di 2026 kita bisa prediksi range-nya itu ada di sini juga. Lebih gampang diprediksi gitu. Range-nya di DJF 2026 mungkin akan ada di range ini juga gitu. Polanya sudah jelas kan, kita bisa lihat dengan baik gitu. Tapi kalau ini yang acak ini biasanya kita lebih susah kita perkirakan. Beberapa contohnya itu adalah kejadian ekstrim ya, terutama. Contoh ini, kejadian hujan es, itu kita susah memprediksi, tiba-tiba ada hujan es. Belum tentu kayak kemarin gitu di Lampung kalau nggak salah ada beberapa kejadian juga kan. Di Jakarta juga kan ada kejadian hujan es. Misalkan di Januari 2025 itu ada hujan es. Januari 2026 belum tentu ada hujan es lagi. Gitu. Kemudian ini juga, puting beliung ini di beberapa daerah di Lampung kan ada musim tertentu yang memang banyak kejadian. Tapi belum tentu musim yang sama di tahun berikutnya itu terjadi lagi gitu. Biasanya ini berkaitan dengan ekstrim. Nah, hujan kalau kita ambil data bulanan atau musimannya akan ada pola yang tadi kan, pola musiman tadi. Seperti ini, pola monsunal misalkan. Tapi kalau kita mengolah data hourly, jam-jaman, maka akan muncul sebenarnya pola variasi acak ini. Yang susah kita prediksi gitu. Tiba-tiba kan ini nggak ada hujan, nol, terus tiba-tiba intensitasnya curah hujannya itu 100 mm dalam 1 jam. Dan ini bertahan selama beberapa saat kan gitu, beberapa saat bertahan terus habis itu blok, nggak ada hujan lagi. Nah, ini kan sebenarnya irregular ya, kalau data yang durasinya itu lebih pendek tadi. Kalau kita lihat lebih pendek ini lebih susah diprediksi polanya. Kita belum tentu bisa menemukan pola yang sama di misalkan Januari 2025, di Januari 2026 belum tentu di jam ini, bulan ini hujannya seperti ini lagi. Tapi kalau kita mau ambil bulanan, mungkin bisa keluar pola yang seperti ini, pola regulernya, pola seasonalnya. Tapi kalau kita ambil data jam-jaman, belum tentu kita dapatkan pola yang sama. Tiba-tiba aja dari nggak nol, hujannya tiba-tiba langsung segini, 60 mm. Gitu. Nah, ini masuk ke dalam variasi acak ya. Dan itu tadi karakteristiknya lebih sukar diprediksi.
Nah, lanjut masuk ke interval pengamatan. Ada interval yang reguler, time series, contohnya tadi data AWS di ITERA itu diambil setiap 10 menit. Nah, ya udah dia tiap 10 menit ngambil data, 1 jam, 3 jam, 6 jam. Ada data harian, bulanan, tahunan, seperti Sunspot, itu kan ada yang bulanan, kan data bulanan, data tahunan juga ada. Gitu. Nah, contoh ya, yang di bawah 1 hari gitu ya, intensitas hujan. 3 jaman ada, 10 menit ada, temperatur 10 menit ada. Harian juga ada datanya. Kemudian bulanan ada, contohnya rata-rata hujan bulanan tadi. Jumlah sunspot biasanya kita tahunan, ada juga yang bulanan. Indeks iklim ada yang tahunan, ada yang bulanan, ada yang musiman. Nah, ada yang lain itu adalah irregular time series to event based by event. Pencatatan itu hanya dilakukan ketika peristiwa tersebut terjadi, bukan dalam waktu interval yang tetap. Tujuannya apa ya tadi? Interval itu yang kita mau mencatat menggunakan interval apa ya tergantung analisis. Jadi tidak semua interval yang lebih rapat itu lebih bagus, belum tentu. Karena kadang memang kita butuh yang analisis banjir itu 10 menitan itu penting. Tapi kalau data temperatur, ngapain kita ngambil 10 menitan? Karena fluktuasinya tidak terlalu signifikan. Data harian sudah cukup, atau data bulanan bahkan sudah cukup kalau di wilayah tropis misalkan. Siklon tropis gitu ya, siklon tropis ngapain kita ngambil tiap jam? Belum tentu ada siklon tropis juga. Gitu. Sunspot juga ngapain kita ngambil setiap jam? Belum tentu setiap jam ada event sunspot gitu datanya. Gitu. Jadi pemilihan interval ini bergantung tujuan kita mau analisis apa. Apakah analisis yang ekstrim? Kalau ekstrim biasanya kita butuh data dengan interval yang lebih pendek gitu. Atau prediksi jangka pendek, musiman, atau malah fluktuasi yang jangka panjang kita sesuaikan. Contohnya yang tadi ya irregular ya. Kalau badai tropis gitu ya, kan dia nggak selalu ada. Kita nggak perlu kan mencatat sepanjang hari, sepanjang jam ya pas by event saja gitu. Ini juga kan beberapa kejadian ini ya by event saja. Tidak semuanya itu harus dicatat dan dimonitor. Ini juga flare. Flare itu kan tidak sepanjang hari ada, tidak sepanjang tahun ada kan, tidak sepanjang bulan ada juga kan. By event saja, ketika ada event ya kita amati. Kalau enggak ya udah kita nggak melakukan pengamatan. Termasuk juga komet dan aurora kan ya by event saja. Termasuk juga beberapa ini deteksi supernova, ledakan gamma ray ini juga by event. Jadi irregular time series atau event based series kita menyebutnya. Contoh ini pengamatan komet ya kalau tidak salah, ini komet di observatory di UK. Dia mengamat ketika kejadian komet saja di jam sekian. Hanya di jam-jam tertentu saja ketika kometnya muncul gitu. Dan juga ini contoh di Joint Typhoon Warning Center gitu. Ya, dia melakukan pengamatan terus-terusan sebenarnya. Dia mengeluarkan, kalau nggak ada ya tetap dia amati sebenarnya. Tapi kita perlunya itu kan ketika ini ada tropical cyclone Kajiki ini kan gitu. Contohnya gitu. Ini penting untuk wilayah ini. Apakah ngaruh ke Indonesia? Nah, itu perlu kita cek juga. Seperti juga biasanya di sini daerah Samudra Hindia itu kalau yang monitoring seperti ini mereka akan terus mengamati ya, tapi kadang ya itu kita kalau ada event baru diamati dengan detail. Kalau nggak ada ya udah sekedar kita tampilkan no suspect gitu kan, no suspect area, nggak ada siklon di daerah ini, nggak perlu prediksi trackingnya. Kalau ada ini kemarin tuh ada prediksi trackingnya dia ke arah mana arahnya ke sini. Itu tergantung kebutuhan, disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian kita masuk ke sumber data. Nah, sumber data ini bermacam-macam. Ini sekaligus ya, karena kemarin saya bikin materi untuk observasi juga, jadi saya sambungkan di sains atmosfer itu sumber datanya ada 3 macam gitu. Observasi udara permukaan itu di taman alat yang kalian kenal, kemudian observasi udara vertikal itu contohnya menggunakan radiosonde, pilot balon, kemudian ada observasi yang remote sensing, itu horizontal dan vertikal. Dia punya data horizontal dan juga punya data vertikal. Kemudian ada sumber lain itu disebutnya, ada contohnya reanalisis, kemudian data luaran model, prediksi, ada data proyeksi, kemudian ada observasi lainnya. Nah, ini contoh-contoh sumbernya.
Kalau yang sumber datanya ada dapat dari mana, observasi permukaan ini contohnya stasiun di ITERA, itu kita bisa peroleh di BMKG online. BBWS itu Balai Besar Wilayah Sungai, punyanya PU, dia mencatat hujan juga banyak stasiun, tapi biasanya cuma penakar hujan, tidak ada data lain. Kemudian Departemen Kehutanan juga, dia punya data penakar hujan. Pertanian juga punya untuk meteorologi pertanian. WMO itu ada data, dia mengumpulkan data dari stasiun-stasiun ini, dikumpulkan secara global, biasanya berupa data berupa wilayah-wilayah yang ada bandaranya. WMO mengumpulkan. Kemudian ada sumber lain yang sebenarnya ini kurang formal, tapi gimana kita bisa gunakan juga datanya kalau memang udah nggak ada datanya. Yang lain kita oke, nggak apa-apa pakai ini. Ini sumbernya dari mana? Dari observasi ini. Cuma kadang kita agak susah mendapatkan data dari BMKG. Jadi kita dapat dari BMKG-nya langsung ya agak susah. Makanya kita kadang ngambil dari sini. WMO dapat dari BMKG juga. Gimana dapat dari BMKG juga gitu. Gitu. Kemudian data yang lain itu observasi udara vertikal. Jadi kita menyebutnya sounding. Kalian kalau dapat profil vertikal atmosfer yang turun, naik, nah itu kita peroleh dari data ini, radio sonde, pilot balon, atau yang dibikin oleh Pak Dirya itu weather drone, itu bisa. Meteor drone atau weather drone. Sumbernya dari mana? Contohnya ini ada data weather dari University of Wyoming berupa data sounding. Kalau kalian pernah lihat profil vertikal temperatur, kelembapan, dan lain-lain, nah itu sumbernya adalah data dari BMKG juga, tapi biasanya di bandara-bandara. Ini stasiun-stasiun besar di Surabaya, Jakarta, Bali, mereka menerbangkan radio sonde biasanya. Kenapa? Nggak semuanya karena mahal. Begitu dilepas sensornya, nanti kan jatuh di mana hilang kan gitu. Dan sekali menerbangkan bisa sekian juta, hilang nggak akan kembali. Gitu. Jadi di kita anggarannya tidak sebanyak itu. Tapi kalau negara-negara maju kan ini banyak ya. Kalau Indonesia ya cuma inilah yang ngamat. Lampung belum tentu ada pengamatan untuk bandara Raden Inten. Tidak selalu ada. Kadang ada, kadang nggak. Daerah lain kan ini lumayan rapat ya pengamatannya. India tuh banyak juga kan. Nah, tapi kita bisa dapat gratis dari sini. Kita bisa ambil data soundingnya. Kemudian yang lain data remote sensing. Remote sensing ini kita bisa dapat data spasial dan juga data vertikal. Ini hanya vertikal, ini hanya permukaan, yang ini kita bisa dapat vertikal dan juga spasial. Contoh yang BMKG pakai Himawari, bisa juga kita dapat dari Kochi University. Kemudian data radar ini biasanya agak susah kita dapatkan, tapi dia punya profil vertikal dan juga punya data spasialnya. Kemudian sumber lain selain data observasi tadi ada data reanalisis. Reanalisisnya udah gabungan dari simulasi model, kemudian digabung dengan data satelit, data observasi stasiun cuaca permukaan juga, termasuk juga data di laut. Ada pengamatan observasi cuaca di parameter cuaca di laut itu juga ada pakai buoyance gitu, itu ada. Nah, digabung semuanya, dikompil menjadi data spasial reanalisis. Kita bisa dapat di sini RL5 ini. Merge Observation Satellite itu ada. Jadi bukan luaran model, tapi gabungan dari data observasi dan data satelit. Jadi bukan simulasi ya. Nah ini misalnya CHIRP, data hujan itu kita bisa dapat dari data CHIRP ini. Forecast berarti prediksi luaran model gitu ya. Ini ada data GFS, CFS. Projection luaran model iklim IPCC ini juga ada sumber data lain yang biasanya kita olah. Nah, ini nanti akan dilengkapi oleh Bu Nisa ya untuk bagian ini. Beberapa data, contohnya saya hanya memberikan sampel, tidak banyak. Nanti Bu Nisa yang lebih kredibel ya untuk memberikan informasi ini. Contohnya adalah sunspot number, kemudian solar irradiance, bisa dapat gratis di NOAA, dan data-data lain sebenarnya banyak juga. Contohnya ini TSI, Total Solar Irradiance, kemudian lunar phase, LOD ini masuk juga ke dalam data keplanetan. Nanti akan dilengkapi oleh Bu Nisa ya untuk bagian ini. Nah, apa perbedaannya ya? Kita saling mendukung kan ya, data atmosfer dan astronomi ini kita saling mendukung juga, tapi sebenarnya ada beberapa perbedaan karakteristik di mana atmosfer ini fluktuasinya itu biasanya relatif, periode datanya ya, itu pengamatannya itu lebih rapat dibandingkan dengan data keplanetan. Kita bisa data tadi kan yang Pak Diri
data di stasiun Taman Alat kita gitu. Kalau kalian mau datanya, kalian bisa minta ke Bu Yuli atau Pak Dirya, itu sekitar 10 menitan. Dia mencatat setiap 10 menit. Jam-jaman, harian, musiman, tahunan gitu. Walaupun ada juga ini ya, dekade, interdekade, multidekade, sentennial. Sentennial itu 100 tahunan. Biasanya data yang panjang ini kita tetap turunkan dari data yang pendek. Jadi interval yang lebih pendek tadi kita turunkan lagi, diolah menjadi data tahunan, menjadi data musiman dan seterusnya. Tapi sumber datanya dari yang lebih pendek ini bulanan, gitu. Nanti kita olah ke data yang lebih dengan interval yang lebih jarang, itu bisa. Nah, kalau di astronomi atau keplanetan, kadang beberapa fluktuasi itu relatif lambat. Beberapa event kecuali misalkan ketika ada angin matahari ya, mungkin itu agak rapat ya, fluktuasi geomagnetik atau apa itu biasanya lebih rapat. Dalam waktu 2 minggu kita sudah mencatat ada fluktuasi. Tapi di beberapa pengolahan yang lain gitu ya, biasanya kayak sunspot itu biasanya range-nya, interval pengamatannya itu lebih lambat. Tidak serapat data yang atmosfer ya, karena memang peruntukannya berbeda ya, gitu. Tahun, dekade, abad atau sentennial tadi. Nah, nanti data ini masing-masing bisa kita olah, bisa juga kita olah lagi menjadi dalam bentuk interaksi. Misalkan contohnya bagaimana pengaruh aktivitas matahari terhadap kondisi iklim di bumi gitu. Termasuk juga nanti kalau kalian mengambil pemodelan cuaca dan iklim gitu ya, ada pengolahan bagaimana pengaruh solar zenith angle terhadap fluktuasi temperatur di bumi. Bagaimana pengaruh total solar irradiance, termasuk juga kemiringan bumi, terus radiasi matahari, aktivitas sunspot, itu bagaimana pengaruh terhadap hujan, itu terhadap kondisi iklim di bumi. Itu ada bagiannya interaksi. Termasuk juga ya tadi bagaimana data-data yang tadi angin matahari dan sebagainya itu apakah nanti berpengaruh juga terhadap atmosfer permukaan, itu bisa diteliti interaksinya di sana. Nah, sekarang mengapa kira-kira analisis time series ini penting? Ada yang mau menyampaikan? Saya udah ngomong banyak nih. Ada yang mau membantu sambil saya panggil ya? Silahkan, siapa? Zaki, Bu. Zeki, ya silakan Zeki. Kenapa ini penting? Menurut saya analisis dari waktu itu penting karena ya kita sendiri kan ada di bidang sains atmosfer, pastinya itu penting buat untuk prediksi berbagai parameter cuaca kayak suhu permukaan dan apalagi kelembaban dan lain-lain. Terus juga bisa juga untuk prediksi data astronomi gitu Bu, kayak data sunspot, data radiasi yang masuk permukaan bumi dan lain-lain. Menurut saya gitu Bu. Iya, terima kasih Zaki. Ada lagi yang lain? Ada yang mau menambahkan? Sepin Diarto, panggilannya siapa? Epin, Bu. Ya silakan Sepin. Menurut saya kenapa menganalisis dari waktu itu penting, kita juga menganalisis dari waktu itu karena mau melihat pola yang terjadi pada data tersebut, Bu, dalam jangka waktu tertentu. Yang Ibu omongin sebelumnya, untuk menganalisis data itu kan kita nggak mungkin menganalisis data yang random gitu ya, di rentang waktu yang random. Untuk deret waktu ini sangat penting karena deret waktu yang kita analisis pasti ada rentang waktu yang pasti gitu, entah 10 menit atau 3 jam atau bulanan, harian begitu. Jadi itu lebih ke mempermudah kita untuk melakukan analisis dan monitoring sih terhadap data yang kita analisis. Gitu. Iya. Oke, terima kasih Sepi. Ada yang lain? Mau menambahkan? Siapa ini? Raihan silakan. Kalau dari Raihan sendiri Bu, kan kalau dari mengikuti dari waktu kan kayak data atmosfer itu kan
dia tuh kan mengikuti kayak dari siklus musiman seperti, fenomena atmosfer juga seperti ENSO, baru Madden-Julian Oscillation dan ini, analisis mengikuti dari waktu sangat penting untuk digunakan, jadi kita mempunyai track data historis dari perubahan Oh, ya. iklim, cuaca ekstrim, dan masih banyak lagi, Bu. Oke, ya. Terima kasih Raihan. Ya, ini ya, sebelum masuk ke sini, ke prediksi. Nah, prediksi itu kan nggak bisa, kita nggak punya data apapun, tiba-tiba ujuk-ujuk saya mau memprediksi besok ada hujan apa enggak gitu, kan nggak bisa. Kita perlu data sebelumnya kan. Termasuk juga nanti di keplanetan juga ada contohnya. Nah, kalau kita punya data historis gitu ya, kita punya pengetahuan tentang fluktuasi tadi, apakah ada polanya, apakah pola ini akan berulang atau ini hanya pola acak. Kalau acak kadang kita bisa berusaha memperkirakan acaknya itu munculnya setiap kapan. Siapa tahu kita dapat informasi itu juga kan. Nah, dari data historis ini kita harapkan sini. Tujuannya ke depannya kan ini ya, ke future-nya itu untuk perencanaan, planning dan sebagainya itu diharapkan kita bisa peroleh kan ini prediksi. Termasuk juga untuk monitoring. Monitoring saat ini seperti tadi kan ada joint typhoon warning tadi. Saat ini kondisinya seperti apa? Di monitoring kondisi sesimpelnya ya. Ketika ada gimana ya? Oke. Waktu itu ada siklon kan di sini. Di Zoom bisa nggak? Nah, ini Sumatera kan. Kalau di Zoom hilang. Nah, ini Sumatera. Ini di Pulau Sumatera. Kemudian di sini Samudra Hindia. Nah, ketika ada siklon tropis di Samudra Hindia, ada monitoring siklon tropis, kemudian BMKG bisa mengeluarkan warning gelombang tinggi gitu. Kita bisa ngecek kan, oh ada siklon tropis juga di situ, kemudian masih pada tahap pertumbuhan ini dan dia akan menguat dalam 2 hari ke depan atau 3 hari ke depan. Saya mau melakukan simpelnya ya, simpel aplikasi. Saya mau melakukan penyeberangan dari Lampung ke Jawa gitu ya, dari Bakauheni ke Merak. Kemudian kita lihat dulu kan monitoring di sini. Dan juga BMKG mengeluarkan warning seperti gelombang tinggi dan lain-lain, bahkan penyeberangan ditutup gitu kan, sempat pada kondisi seperti itu. Nah, maka data ini, observasi yang lampau ini, atau observasi real time maupun observasi yang lampau itu diperlukan untuk menganalisis kan. Termasuk juga ya nanti untuk prediksi. Nah, prediksi nggak mungkin kita nggak punya data sebelumnya. Kalau mau prediksi ya harus punya data sebelumnya. Nggak mungkin kita memprediksi dari sesuatu yang nol gitu kan. Itu ngeramal namanya kan. Kalau nggak ada data sebelumnya, gimana caranya? Nggak ada data sebelumnya, tiba-tiba mau prediksi besok hujan apa enggak kan nggak mungkin juga, susah. Ya itu namanya ngeramal kan ya. Ramal besok mau hujan apa enggak gitu. Kalau ya prediksi kita harus punya data historis. Sepanjang apa yang dibutuhkan untuk menghasilkan ini yang baik, sepanjang mungkin. Makin panjang datanya biasanya kita makin bisa menangkap pola-pola tertentu kan gitu. Masuk tadi kan, kalau kita punya monitoring, kita punya data historis, kita bisa lihat siklus-siklus tadi, apakah ada siklus tahunan, bahwa nanti sekitar bulan DJF itu hujannya relatif tinggi, maka pengamatan astronomi itu akan minimum, susah, mau ngamat nggak kelihatan, karena hujan, karena terhalang awan tebal, atau mengamatnya nanti bulan JJA gitu. JJA seperti yang sekarang sebenarnya periode yang bagus untuk amat, tapi ternyata monitoring kita dan prediksi kita kemaraunya basah misalkan, ya udah terpaksa akan berkurang lagi waktu pengamatan. Contoh aplikasinya di bidang penelitian seperti itu. Begitu juga sunspot ya. Sunspot itu kan kita sudah tahu bahwa ada periode sekitar 11 tahun. Nah, aktivitas matahari itu kan berarti nanti ini adalah periode lemahnya, ini adalah periode naiknya, kemudian lemah lagi. Nah, itu kita bisa estimasi kalau kita punya data historis, maka kita bisa memperkirakan kapan nanti aktivitasnya naik, kapan dia aktivitasnya turun. Ngaruhnya ke kita apa? Banyak. Sebenarnya apa ngaruhnya gitu? Karena ya driver iklim kita itu apa? Matahari.
driver penggerak iklim kita itu dari matahari. Kalau matahari itu aktivitasnya berubah ya, maka ya radiasi yang masuk di kita, source utama yang penggerak iklim kita itu juga kan berubah intensitasnya. Walaupun efeknya mungkin tidak langsung dirasakan ke hujan gitu ya, tapi mungkin butuh waktu tertentu, tapi tentu ada pengaruhnya karena ya sumber kayak kompornya itu kalau kalian kecilin kompornya ya tentu mendidihnya lebih lambat. Kalau kita besarkan kompornya mendidihnya lebih cepat. Nah, begitu juga di atmosfer kita. Kalau matahari aktivitasnya naik, maka ya energi di dalamnya kan juga energi yang masuk bertambah kan gitu. Nah, efeknya gimana ke sirkulasi ya kita nggak tahu. Mungkin panjang ya, nggak langsung gitu. Bisa melalui ENSO, mempengaruhi hujan dan seterusnya. Nah, itu panjang, nggak langsung matahari naik, hujan naik itu kan nggak langsung seperti itu. Tapi dia bisa mempengaruhi variabilitas iklim dulu. Oke, dan sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Presensi ya, sorry, saya generate dulu presensinya. Kalau tidak ada tugasnya. Nggak apa-apa, pertemuan pertama langsung tugas kan nggak apa-apa ya, biar kalian baca-baca. Dari tugasnya ada yang mau ditanyakan? Ini tadi ya, mengapa analisis ini penting. Kemudian tadi kan sudah saya sampaikan ya, contoh-contoh data source-nya dari mana. Kalian cari format data itu apa saja. Formatnya ya, contohnya NetCDF gitu ya. Ada format data lain. Nah, kalian cari jenis format datanya apa saja, terus contohnya apa, format data tersebut, jelaskan. Bisa dibuka dengan apa? Belum dibuka dulu, cari info ini bisa dibuka dengan apa, software apa, menggunakan program apa gitu ya. Terus buat ringkasan perkuliahannya sekarang dalam format, kepotong ini. Dalam format PPT. 3 ini ya. Ntar saya generate dulu. Ini RA kan ya? Betul, Bu. Generate. Pertemuan pertama kontrak kuliahnya adalah oke. Ini ada yang mau ditanyakan untuk tugasnya? Silakan. Izin nanya Bu, untuk format yang data tadi itu ada ketentuan kayak format data yang terbaru atau gimana gitu Bu? Enggak sih. Apa aja terserah. Jadi kalian bisa nanya ke kakak tingkat gitu ya, data yang dipakai itu apa, baik itu bidang atmosfer atau keplanetan gitu ya. Formatnya itu seperti apa? Contohnya apa ya? Saya beri contoh yang simpel tadi NetCDF gitu kan. Contoh data yang NetCDF itu apa? Kan ada format data lain juga kan. Yang simpel pakai Excel gitu kan atau TXT apa. Nanti bisa dibuka dan diolah dengan apa. Nah, paling keterangan itu saja yang diperlukan. Oke, untuk presensinya ini. Silahkan di-scan, bisa nggak kalian scan? Izin yang Ibu. Ya. Untuk datanya itu atmosfer aja atau keplanetan aja atau dua-duanya? Dua-duanya. Kan ya di sini kan ini di dalam bidang SAP, jadi dua-duanya. Oke, berarti untuk keplanetan satu dan atmosfer satu. Nggak harus satu, banyak. Banyak, oke. Sebanyak yang kalian dapat, iya kan nggak cuma satu tuh format data. Biar Terima kalian kasih, Bu. tahu macam-macam format data. Kemudian ini udah bisa di-scan? Bisa, Bu. Oke.
Ibu, saya ada masalah di Pocket, nggak bisa login dari kemarin. Oke, nanti nulis di itu aja ya. Di apa namanya? Komen yang di pengumuman di situ. Jangan WA. Kalau WA nanti saya lupa. Baik, terima kasih, Bu. Di pengumuman GCR-nya silahkan nanti ditulis kelas saya. Saya nanti tambahkan dulu. Untuk Zaki nanti minta diisi di bagian berita acara perkuliahan ya. Tapi saya belum tambahkan ketua kelas. Nanti kalau udah saya tambahkan minta tolong diisi di situ. Kemudian ini ya untuk ini untuk keaktifan ada lagi yang mau ditambahkan, ada yang kurang? Ibu, itu Winaria sama Sepindiarto itu satu orang, Bu. Oke. Iya, Bu. Baik, ini dua berarti. Iya, kalau nilai 2 juga nggak apa-apa sih, Bu, sebenarnya aman aja. Winaria Sepindiarto. Ini Sepi ini satu orang tadi Sepi. Iya, Bu, satu orang, Bu. Oke, gini. Jadi 2 kali jawabnya, Bang. Yang satu saya baca Winaria waktu itu yang jawab. Oke, nggak ada, udah ya. Berarti baik. Sekarang dibuka dulu kameranya ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Bentar, saya print screen dulu. Untuk tugasnya nanti 1 minggu waktunya, masih cukup ya. Kalau tidak ada lagi, baik, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih Bu Ririn dan Bu Nisa juga sudah hadir di awal perkuliahan. Nanti untuk berikutnya, untuk pertemuan berikutnya, itu tentang uji stasioneritas dengan Bu Nisa. Dan mungkin Bu Nisa nanti minta ditambahkan juga untuk data tadi ya, karena saya referensinya tidak banyak gitu. Jadi nanti minta Bu Nisa ditambahkan bukan jenis data apa tadi? Oh iya, sumber data untuk bidang keplanetan agar lebih lengkap lagi. Ntar saya print screen sekali lagi. Susah. Ada sih. Bentar ya, jangan lihat dulu. Saya bisa print screen. Print screen. Oke, baik. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.